Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Oktaviani Rinya, Prodi Manajemen semester 4A Pagi. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pemahaman terhadap konsep utama pada aspek pasar dan studi kelayakan. Yang pertama, saya akan membahas tentang strategi pemasaran dan strategi optimasi marketing mix. Beberapa definisi strategi pemasaran. Yang pertama, strategi pemasaran adalah rencana menyeluruh yang dirancang oleh perusahaan atau organisasi untuk mempromosikan produk atau layanan mereka kepada target pasar dengan tujuan meningkatkan penjualan, membangun merek, dan mencapai keuntungan kompetitif. Yang kedua adalah fokus pada kebutuhan pelanggan, berarti perusahaan berusaha memahami dan memenuhi apa yang benar-benar diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen, dan upaya perusahaan untuk menciptakan keunikan produk atau layanan dibandingkan dengan pesaing. Baik, yang berikutnya adalah jenis-jenis strategi pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar, yaitu membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen dengan karakteristik dan kebutuhan yang serupa. Yang kedua, targeting, yaitu memilih segmentasi pasar yang paling potensial untuk dijangkau. Yang ketiga, positioning, yaitu menentukan cara produk atau layanan yang ingin dikenal di benak konsumen dibandingkan dengan pesaing. Yang keempat, branding, yaitu meningkatkan daya tarik dan loyalitas merek. Yang berikutnya adalah elemen-elemen dalam marketing mix atau 4P. Yang pertama, produk, yaitu menentukan fitur, kualitas, dan nilai tambah produk. Yang kedua, price atau harga, yaitu menetapkan harga yang kompetitif dan sesuai dengan nilai produk. Yang ketiga, place atau tempat atau distribusi, yaitu menentukan saluran distribusi untuk memastikan produk sampai ke konsumen. Yang keempat, promotion atau promosi, yaitu menjalankan aktivitas promosi seperti iklan, penjualan langsung, promosi penjualan, dan pemasaran di. Yang berikutnya adalah strategi optimasi marketing mix. Yang pertama, penyesuaian produk. Penyesuaian produk berarti melakukan perubahan atau penyesuaian pada produk agar lebih sesuai dengan kebutuhan, preferensi, dan ekspektasi konsumen di pasar tertentu, dengan tujuan yang pertama, meningkatkan daya tarik produk di pasar lokal atau segmen tertentu. Yang kedua, memenuhi kebutuhan spesifik konsumen berdasarkan budaya, iklim, atau tren lokal. Yang ketiga, menyesuaikan fitur atau fungsi produk untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah harga dinamis. Harga dinamis adalah strategi penetapan harga yang fleksibel, di mana harga produk dapat berubah-ubah berdasarkan kondisi pasar, permintaan, waktu, atau perilaku konsumen, dengan tujuan yang pertama, mengoptimalkan pendapatan dengan menetapkan harga yang sesuai dengan nilai yang dirasakan konsumen. Yang kedua, menarik konsumen di waktu tertentu dengan penawaran harga khusus. Yang ketiga, mengatasi persaingan harga di pasar dengan respon cepat. Yang keempat adalah promosi digital atau digital promotion. Promosi digital memanfaatkan platform online untuk meningkatkan visibilitas dan penjualan produk. Strategi ini meliputi yang pertama, media sosial marketing, yaitu menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube untuk mempromosikan produk. Yang berikutnya, konten marketing, yaitu membuat konten informatif dan menarik untuk menarik perhatian konsumen, seperti artikel blog, video, atau info gratis. Yang berikutnya, search engine marketing atau SEM, yaitu menggunakan iklan berbayar di mesin pencari untuk meningkatkan trafik situs. Yang berikutnya, email marketing, yaitu mengirimkan penawaran khusus untuk informasi produk kepada pelanggan melalui email. Yang berikutnya, influencer marketing, yaitu bekerja sama dengan influencer untuk memperluas jangkauan promosi. Yang berikutnya, data driven marketing, yaitu menggunakan analitik data
untuk menargetkan promosi secara lebih efektif. Dapat disimpulkan berkaitan dengan strategi pemasaran dan strategi optimasi marketing mix, yaitu yang pertama, strategi pemasaran yang baik membantu bisnis bertahan dan berkembang. Yang kedua, marketing mix harus dioptimalkan sesuai dengan perubahan pasar. Yang ketiga, digital marketing mix menjadi kunci dalam era modern. Baik, pembahasan berikutnya adalah strategi bersaing perusahaan dalam memperluas usaha. Yang pertama, apa itu strategi bersaing? Strategi bersaing adalah rencana atau pendekatan yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk memperoleh keunggulan dalam persaingan pasar. Tujuan utamanya adalah menciptakan posisi yang unik dan berkelanjutan di pasar sehingga perusahaan dapat mengatasi tekanan dari pesaing, menarik pelanggan, dan mencapai profitabilitas jangka panjang. Baik, yang berikutnya adalah pentingnya strategi bersaing dalam ekspansi. Yang pertama yaitu membantu perusahaan bertahan dan berkembang di pasar yang kompetitif. Yang kedua adalah memungkinkan perusahaan memasuki pasar baru dengan lebih percaya diri. Strategi diferensiasi, yaitu perusahaan menawarkan produk atau layanan yang unik dan berbeda dari pesaing, sehingga konsumen bersedia membayar lebih. Diferensiasi bisa berupa kualitas produk, fitur unik, layanan pelanggan, atau merek yang kuat. Contohnya Apple dengan produk iPhone yang menawarkan inovasi dan desain premium. Keunggulannya yaitu loyalitas pelanggan dan harga premium. Strategi yang ketiga adalah strategi fokus atau fokus strategi, yaitu perusahaan memfokuskan diri pada segmen pasar tertentu, baik berdasarkan geografi, demografi, atau preferensi pelanggan khusus. Jenis strategi bersaing yang keempat adalah strategi aliansi kemitraan, yaitu bermitra dengan perusahaan lain untuk keuntungan bersama. Contohnya seperti Starbucks dan Nestle dalam distribusi kopi global. Implementasi yang kelima adalah evaluasi dan pengukuran kinerja. Yang pertama, KPI atau Key Performance Indicators, yaitu menetapkan indikator kinerja utama seperti pertumbuhan penjualan, pangsa pasar, dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, feedback dan penyesuaian, yaitu mengumpulkan masukan dari pasar dan melakukan penyesuaian strategi bila diperlukan. Implementasi yang keenam adalah mitigasi risiko. Yang pertama, ada beberapa bagian. Yang pertama, analisis risiko, yaitu mengidentifikasi potensi hambatan dalam ekspansi pasar, termasuk risiko kompetitif, ekonomi, dan regulasi. Yang kedua, rencana kontingensi, yaitu menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk menghadapi perubahan kondisi pasar. Dapat saya simpulkan dari pembahasan materi yang kedua ini, yang pertama, strategi bersaing yang efektif membantu perusahaan memperluas usaha dengan lebih sukses. Yang kedua, kombinasi strategi yang tepat dapat meningkatkan daya saing di pasar global. Yang ketiga, penting untuk terus beradaptasi dengan perubahan pasar dengan inovasi. Sekian materi dari saya. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.